Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tak terasa kita sudah berada di pekan terakhir bulan Juli 2022. Kali ini edisi 31 Juli 2022, kami hadir ke hadapan Anda dengan serangkaian berita terpilih lainnya. Baik pemirsa, bersama saya minggu ini, Lini Astalina, kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali lintas Bandung sepekan minggu ini. Turun ke jalan serta melakukan audiensi bersama pihak eksekutif dan legislatif. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW) Kalimantan Selatan sampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya menuntut solar bersubsidi bisa dicabut dari pasaran karena dalam 2 tahun terakhir sulit didapatkan, termasuk menolak hadirnya aplikasi My Pertamina. Sementara itu pemirsa, usai pertemuan, Wakil Wali Kota Banjarmasin menyampaikan kesepakatan dan permintaan jalur khusus solar bersubsidi dicabut. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW) Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Banjarmasin di kawasan Lambu Mangkurat. Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Kalimantan Selatan sudah beraudensi bersama pihak terkait, namun masih tidak ada solusi terhadap sulitnya mendapatkan solar bersubsidi. Oleh sebab itu, dalam aksi kali ini pihaknya mendesak pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan jika BBM tidak ada, maka otomatis logistik tidak akan keluar dari perusahaan yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat. Ini seperti disampaikan Saud Nathan Samusir, Ketua DPW ALDI Kalimantan Selatan, usai pertemuan Kamis 28 Juli 2022. Untuk 3 lokasi ini supaya apa solusi yang dari pemerintah supaya BBM di Kota Banjarmasin tidak mengalami kesulitan, karena dampaknya bila BBM tidak ada maka logistik tidak akan keluar dari pelabuhan, akhirnya rakyat juga yang akan membeli bahan pokok akan mahal. Nah, jadi itu kira-kira tujuannya. Yang pertama itu kita cabut subsidi BBM, yang kedua kembalikan SPBU kepada yang berhak, yang ketiga awasi itu SPBU supaya tidak berkeliaran itu BBM kemana-mana. Kira-kira itu inti. Sebenarnya subsidi ini kan untuk kita, untuk rakyat, tapi kita sebagai rakyat nggak bisa mendapatkan. Kalaupun misalnya antre 3-4 hari, dapatnya 130 liter. Kalau kita ke Kalimantan Tengah, ke Purucahu, jauh-jauh kan, Kalimantan Tengah kan, ke mana lagi itu? Kabupaten, 130 liter itu nggak cukup. Nah, kita terpaksa beli di luaran, harganya 12.000 sampai 12.000. Ya sama aja, kita lebih baik kita beli tanpa subsidi, jadi cabut aja itu daripada kita sengsara di jalan, kira-kira seperti itu. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam asosiasi turun ke lapangan bersama puluhan truk berukuran besar, memenuhi ruas jalan Lambu Mangkurat sembari berorasi dan membawa spanduk. Bertahun-tahun kami sudah menderita. Hanya kepada Bapak kami mengharapkan tumpuan kami. Dan saya percaya di gedung yang di sini kita akan mendapatkan solusi. Setuju? Setuju. Hidup DPR. Hidup. Hidup wakil rakyat. Hidup. Kami mengharapkan Bapak Ketua DPRD Kota Banjarmasin bisa menemui kami. Dalam aksi dan audensi bersama pemerintah kota dan DPRD Banjarmasin ini, pihaknya menuntut solar bersubsidi bisa dicabut dari pasaran karena dalam 2 tahun terakhir sulit didapatkan. Dan untuk mendapatkannya, anggota ALFI Kalimantan Selatan harus mengantri selama beberapa hari. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur menyebutkan, sebelum surat tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar tidak ada lagi antrian berkepanjangan. Namun setelah berjalan selama beberapa bulan dan dievaluasi, ternyata pengaturan jalur khusus tersebut tidaklah efektif. Sehingga para peserta aksi meminta agar dicabut, dan sesuai kesepakatan akhirnya suratnya dicabut. Ya,
itu nunggu aja tuh nanti dari pihak Dishub kan, apakah dicabut nanti. Saya kira sudah ada konsep suratnya, sudah mereka sepakati. Jadi dicabut dong. Jadi kebetulan ada yang tanda tangan siapa gitu kan, ya mereka sesuai itu yang kita lakukan. Sehingga tadi diberikan waktu mungkin 1-24 jam gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah mereka dapat sudah notulen yang sudah disepakati, nah mereka pun juga mereka bisa puas. Intinya kita tidak ingin apa yang menjadi keluhan masyarakat itu ya, tidak lama kita evaluasi. Nah, kita evaluasi semuanya agar mereka juga bisa nyaman dan tenang. Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, M. Yamin, mengapresiasi penyampaian apresiasi oleh para peserta aksi. M. Yamin berharap agar Pemko Banjarmasin segera mengambil sikap menindaklanjuti hal tersebut. Bahwa kesepakatan bukan sebenarnya di DPRD sebagai ini tidak mengambil keputusan atau kesepakatan sebenarnya. Hanya hasil notulen rapat itu menyampaikan bahwa tuntutan mereka itu kami terima sebagai aspirasi. Nah, jadi kembali sebenarnya tetap ke pemerintah kota untuk mengeksekusi hal ini. Pertama tadi surat yang mana itu yang menjadi satu problem atau terjadi hubungan tadi sudah langsung diambil pernyataan atau penyampaian dari Dinas Perhubungan bahwa akan mencabut hal tersebut. Dengan akan membuat suratnya. Namun saya menyampaikan juga bahwa setelah ada hal itu sesegera mungkin untuk mendiskusikan dengan organisasi yang lainnya yang mana itu menggunakan bahan bersubsidi, yang mana itu juga untuk pelayanan di Kota Banjarmasin. Jangan sampai ini jadi benturan kan. Yamin menambahkan pemerintah bisa mengundang pihak organisasi yang lain agar melakukan perumusan bersama karena dari penyampaian dalam audiensi tersebut diduga ada penyimpangan dalam pembagian BBM bersubsidi. Murtasiah, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin memantau langsung pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang sudah mulai dikerjakan sejak 2 pekan lalu di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sementara itu, manajer kontraktor pelaksana 3 Putra Group, Zaina Riza, menjelaskan saat ini pihaknya dalam proses penggalian dan pembongkaran media jalan dan merupakan pengerjakan JPO yang kedua setelah di Surabaya. Sekalipun sempat menuai pro dan kontra pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kini sudah berjalan sekitar 10%. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin melakukan pemantauan langsung terhadap proses pengerjaan JPO yang diperkirakan rampung akhir tahun ini. Aditya Mufti Arifin menyatakan Banjarbaru akan menjadi contoh salah satu kota yang mempunyai JPO di Kalimantan Selatan. Letak JPO yang strategis berdekatan dengan banyak sekolah tentu dapat dimanfaatkan para pelajar agar terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan dan jangan sampai JPO membahayakan pengendara maupun warga sekitar. Kita membangun sesuatu itu orientasinya bukan untuk hari ini, tetapi ke depan. Jangan menunggu macet dulu, jangan menunggu masalah dulu baru kita menyelesaikan masalah. Tetapi bagaimana kita memproyeksikan masalah ke depan, yaitu yang kita tanggulangi hari ini. Apalagi ini sebuah jembatan penyeberangan begitu yang dilihat setiap waktu oleh masyarakat banyak. Jadi ini merupakan sebuah kegiatan, sebuah proyek yang mana menjadi percontohan di pemerintah Kota Banjarbaru, termasuk juga kita diminta oleh Balai Besar ya, ini sebagai contoh jembatan penyeberangan orang di Kalimantan Selatan. Kita ini sudah berjalan 2 minggu yang lalu, persiapan kayak bikin mendidik sedikit kan, pagar ini, kemudian persiapan penggalian, terus ada pembongkaran beberapa tanaman di median tengah antara Jalan Suwing dan Bumi. Kita sudah mulai kondisikan. Hari ini sampai hari ini kita sudah mendatangkan, tadi malam kita sudah mendatangkan ada beberapa panjang. Kita lanjutkan membongkar median Ayani untuk peralatan kita, terang nantinya
biar kita tidak terlalu jauh memotong memutar area jalan gitu. Kemudian sementara untuk struktur utama kita sudah apa namanya dari balainya di pabrikan sudah kita konfirmasi, insya Allah 2 bulan ke depan kita bisa datang. Kita monitor terus ini kegiatan ini kan dari di samping itu kan ada juga konsultan pengawasnya dari pengawas dari dinas, dan saya sendiri terhadap visi misi Pak Wali pasti akan mengawal secara ketat. Ini untuk apa sudah 10% katanya? Iya. Dari pihak-pihak begitu? Ya kurang lebih lah, karena kami biasanya juga menghitung nanti kan di awal bulan, biasanya secara fisiknya, secara nanti malam juga masih ada tiang pancang lagi yang datang. Tapi itu termasuk cepat kan atau kayak gimana? Ya barang saja saja, tidak terlalu yang cepat sekali, belum bisa terlihat waktu di awal-awal ini, nanti di pertengahan baru kita bisa monitor segala apa yang cepat atau apa. Karena banyak ukurannya masih dalam bentuk yang barang-barang saja, belum terpasang. Berdasarkan kontrak, batas waktu pengerjaan JPO paling lambat 28 Desember 2022. Rismana, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi terhadap partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Hal ini agar partai politik yang menjadi peserta pemilu dapat mengetahui teknis pendaftaran dan verifikasi yang rencana akan dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 14 Agustus 2022. Di samping itu, Bawaslu Kota Banjarmasin dan Visip ULM berikan pemahaman kepada masyarakat pesisir sungai di kawasan Alalak Utara, Banjarmasin Utara terkait sosialisasi pentingnya pengawasan di seluruh lapisan masyarakat. Dipimpin langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan Sarmuji beserta 4 komisioner lainnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi terhadap partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum pemilu tahun 2024 di Aula Gedung Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Kamis 28 Juli 2022. Sosialisasi jelang masa pendaftaran dan verifikasi terhadap partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum pemilu tahun 2024 ini prosesnya akan dimulai pada tanggal 1 Agustus hingga 14 Agustus 2022 dan sedikit berbeda dari pesta demokrasi sebelumnya. Pada tahap pendaftaran semua berproses di tingkat pusat dan semua berkas diunggah melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL, sedangkan tahapan verifikasi akan tetap berlangsung di daerah dan tetap diawasi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Itu kan jadi parliamentary threshold itu kan 9 partai politik ya sudah memenuhi syarat, tetapi nanti mereka akan tetap diverifikasi administrasi. Tapi ketika nanti pesusunan administrasi itu ada kekurangan, itu diperbaikan. Nah, kalau sudah selesai diperbaikan dan memenuhi syarat ya sudah. Tapi kalau memang tidak memenuhi syarat ya tidak memenuhi syarat. Berarti mereka nggak difaktual lagi Pak? Iya, jadi yang lulus parliamentary threshold itu tidak ada verifikasi faktual, hanya verifikasi administrasi. Jadi sisanya yang tidak lulus parliamentary threshold, apakah dia punya wakil di DPRD provinsi kabupaten kota, itu tetap revisi administrasi dan faktual. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Banjarmasin terus berupaya memberikan pengetahuan kepada lapisan masyarakat terkait keikutsertaan berpartisipasi dalam pengawasan pada pesta demokrasi yang akan digelar 2024 mendatang. Kali ini dengan Visip ULM berkesempatan menjalin kerjasama dengan Bawaslu Kota Banjarmasin untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir sungai, yakni di kawasan Alalak Utara. Diharapkan dari hasil sosialisasi dan edukasi tersebut, masyarakat bisa paham akan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan sehingga pelaksanaan pemilu 2024 mendatang seperti disampaikan Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar.
Tentu ke depan kami juga berharap sinergi ini bisa terus berlanjut ya, agar ke depan kita bisa sama-sama ya mengawal jalannya pemilihan di 2024. Nah, kemudian kami berharap juga dari hasil sosialisasi tadi masyarakat bisa memahami terkait dengan pengawasan, terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu seperti apa, dan yang paling penting adalah pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat untuk turut serta jika memang menemukan dugaan-dugaan pelanggaran yang ada di lingkungannya bisa melaporkan kepada pengawas kami yang terdekat. Tak hanya itu, melalui sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat ini ingin menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan pemilu diawasi untuk menghasilkan pemilu yang bersih dan mendapatkan pemimpin yang amanah. Dengan kerjasama antara Bawaslu dan Visip ULM ini diharapkan bisa bersinergi secara berkelanjutan. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, mendengar dan mendapatkan informasi ada warga Kota Banjarmasin yang perlu mendapatkan bantuan dan kondisinya sangat memprihatinkan. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin langsung terjun ke lapangan untuk berkoordinasi bersama dinas terkait guna memberikan bantuan serta solusi untuk warga kawasan Cemara Raya Ujung, Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin Utara. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Dengan kondisi yang dibilang tidak layak berada di bantaran sungai dengan kayu lapuk dan lantai yang hampir roboh, serta dihuni 6 orang dengan tempat tidur beralaskan kain, kakek Sutadi pria berusia 77 tahun ini berusaha tegar menjalani hidup membiayai anak dan 3 orang cucunya, yang mana kondisi anak ibu dari 3 cucunya tersebut mengalami gangguan mental. Kakek Sutadi sehari-hari mencari nafkah dengan bekerja serabutan dan mengharapkan bantuan warga tetangga sekitar. Namun meskipun begitu, ia memastikan ketiga cucunya harus tetap bersekolah dan saat ini kondisi ketiga cucunya serta anaknya sangat memprihatinkan. Terkena penyakit kulit dan menular, termasuk kondisi ibunya yang mengalami gangguan kejiwaan. Dengan bantuan informasi dari sekolah anak serta RT dan lurah setempat, informasi ini sampai kepada pimpinan Dewan dan anggota DPRD fraksi PD Perjuangan yang dengan sigap langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi tersebut dan berkoordinasi dengan dinas terkait, yang mana lokasi beralamat di Jalan Cemara Raya Ujung, Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin Utara. Taufik yang juga didampingi Wakil Ketua Tugiato dan Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Samosir sangat miris melihat kondisi warga tersebut. Namun pihaknya mengapresiasi peran RT, Lurah, dan dinas terkait langsung sigap menindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan berkelanjutan. Miris melihat ini warga kita, warga Kota Banjarmasin, ya kan? Sampai mereka bilang apa itu benar atau enggak ya, dia sudah lapor dari RT, tapi nanti kurang tanggapan karena mereka miskin. Sebetulnya nggak boleh demikian ya. Kalau udah juga saya tekankan, kalau mereka kan kita ada dinas sosial, mereka siap mengayomi, ya kan? Ya siapa yang mau tinggal di tempat di antara sungai demikian, ya kan? Nggak mungkin. Karena mereka miskin ya kita berusaha, kita bantu. Mungkin Pak Naud ada dengan CSR-nya, mungkin kalau kita bantu membuka rumah itu nggak mungkin ya, karena itu bantaran sungai. Ya tapi kita carikan jalan keluar lah. Saud menambahkan sebelumnya Dinas Sosial dan Kelurahan setempat terlebih dahulu sudah memberikan bantuan sesuai topoksi masing-masing, termasuk Dinas Pendidikan, untuk kelanjutan bantuan sekolah 3 orang cucu dari kakek Sutadi. Kita masing-masing ini kan, dari Dinas Pendidikan sendiri sudah menangani, dari Dinas Kesehatan juga sudah menangani, dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Yang ketiga dari Dinas Sosial itu sudah juga memberikan bantuan dari Rasko dan sudah diajukan untuk mendapatkan PKH atau bantuan dari pemerintah pusat. Kalau dari segi rumah itu nggak layak. Mereka 4 orang di situ, dan tempat tidurnya pun nggak ada, memang sama sekali nggak ada isinya. Pihak Dewan juga menghimbau kepada warga ataupun RT jika mendapati warga sekitar yang tidak mampu dan memerlukan bantuan untuk bisa lapor ke pihak DPRD ataupun lurah setempat untuk bisa diajukan bantuan. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, Dinas Sosial Kota Banjarmasin memastikan sudah memberikan bantuan melalui beberapa program untuk kakek Sutadi dan keluarga. Namun untuk perbaikan rumah tidak bisa dilakukan karena terbentur aturan, dikarenakan rumah berada di atas bantaran sungai.
Sementara itu, usai melihat kondisi keluarga Sutadi, akhirnya Ibu Sri dan ketiga anaknya langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Syuriansah untuk diperiksa kesehatan termasuk kejiwaan agar dilakukan tindakan lanjutan. Sementara itu, jika Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sudah memastikan akan memfasilitasi berbagai sarana kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, dan pendidikan anak dan cucu kakek Sutadi, warga Cemara Ujung, Kelurahan Sungai Mia, Banjarmasin Utara, yang memang layak mendapatkan bantuan karena kondisi yang memprihatinkan tersebut. Dinas Sosial Kota Banjarmasin melalui Kabid Lim Jamsos yang juga hadir dalam pendampingan DPRD Banjarmasin fraksi PD Perjuangan, memastikan sebelumnya pihaknya sudah memberikan bantuan melalui beberapa program bantuan. Namun untuk bantuan bedah rumah melalui program Rumah Tidak Layak Huni belum memenuhi persyaratan karena terbentur aturan, rumah tersebut terkena aturan bantaran sungai dan status bangunan yang tidak jelas. Kita sebenarnya dari Dinas Sosial itu ada program Rutilahu Pak, Rumah Tidak Layak Huni. Tapi kebetulan syaratnya beliau tidak terpenuhi karena berada di atas sungai dan untuk masalah surat kepemilikan sah tanah tersebut beliau belum miliki Pak. Berarti tidak bisa kalah untuk Belum bisa kita laksanakan Rutilahu. Tapi kita juga ada kegiatan beras kota. Kemarin sudah koordinasi dengan Pak Lurah agar untuk bulan depan kita berikan rasko Pak, beras kota. Hal senada juga disampaikan Lurah Sungai Mia Gusti Ikromi Akbar. Sebelumnya dirinya juga sudah memberikan bantuan seadanya untuk rehab tempat tidur kakek Sutardi dan cucunya. Alhamdulillahnya lagi viral karena ada guru yang datang kemarin untuk video kan. Dan itu ada membuat dinas-dinas berdatangan akhirnya membantu, ada sembako, ada bahan pakaian dan sebagainya gitu. Untuk bangunan ya terkendala tadi katanya bahannya atas sungai. Harapan ulun sebagai lurah pun harapan ada bantuan yang memang tidak ada peraturan yang menghalang-halangi atas sungai gitu. Tidak ada alasan karena sungai. Walaupun ada sungai dia warga kita juga seperti itu. Kalau memang pintu bantuan dari pemerintah tertutup dengan alasan sungai tadi, mungkin bisa bantuan dari perusahaan, dari pengusaha, dari donasi-donasi warga kita yang memang peduli terhadap warga-warga seperti ini. Portasiah, Banjar TV. Sementara itu, setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Kelurahan, serta RT setempat, pihak DPRD Banjarmasin melalui fraksi PD Perjuangan, yang langsung dipimpin Tugiyatno, Wakil Ketua Fraksi PD Perjuangan, yang juga didampingi Ketua Komisi 4 Samosir, serta anggota DPRD Dapil Banjarmasin Utara Taufik. Keluarga kakek Sutadi, yakni Sri Lestari dan 3 orang anaknya, langsung dibawa Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melalui tim dokter melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Sultan Syuriansah untuk memastikan kondisi kesehatan dan mental. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Ramadan yang mendampingi pihak DPRD Banjarmasin di lokasi. Kita sudah menindaklanjuti sesuai amanah, memang ibunya itu ada gangguan jiwa sedikit lah. Jadi kita bawa ke Sultan Syuriansah, kita rujuk untuk ke Dr. Saiful, spesialis jiwa. Jadi nanti mudah-mudahan bisa rawat jalan dikasih obat. Sementara anaknya nanti diperiksa juga oleh spesialis penyakit kulit sehingga bisa pengobatannya segera sembuh, ya lah. Karena diagnosanya memang levelnya sudah level rumah sakit lah. Sementara itu, Ketua RT setempat Muryanto mengaku sangat bersyukur warganya bisa dibantu karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Biaya sekolah ada dari ibu sekolah. Kalau untuk hari-hari, untuk hari-hari makan ya Mbak itu masih bisa kerja, cuma bentukangan itu sudah nggak sehat lagi karena umur sudah dia sudah tua. Berarti sudah ada kesepakatan dari Mbah dan keluarga juga untuk anaknya di panti asuhan lah. Cuma kan nanti kan musyawarah anaknya yang di Banjarbaru juga. Kalau memang keluarganya, paman-pamannya ACC mau kalau bisa minta dibantu ke Sampang-Linggung atau anaknya dimasukkan ke panti asuhan atau ada donatur yang lain. Sementara itu, dari sisi pendidikan, Kadisdik Kota Banjarmasin Nuryadi yang juga meninjau langsung memastikan pihak sekolah sudah memfasilitasi pendidikan dan kebutuhan termasuk orang tua asuh.
Nanti saya akan cek lagi ke sekolah bahwa itu memang sudah wajib diusulkan untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar, ya, karena tidak mampu dan tidak tetap penghasilannya, itu sudah termasuk, nanti kita usulkan. Terkait kenapa 3 orang anak tersebut tidak bersekolah, saat ini hal ini menurut Nuryadi dilarang sementara dikarenakan ketiganya terkena penyakit semacam cacar yang ditakutkan menular ke peserta didik lainnya. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Setibanya di Kalimantan Selatan, jamaah haji langsung menjalani tes antigen oleh tim kesehatan. Tetaplah bersama kami di Lintas Bandua Sepekan.